Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi lanjutan. Kemarin kita sudah beberapa waktu lalu kita sudah menjelaskan tentang reaksi redoks ya. Sekarang tentang masih kelanjutan tentang reaksi redoks juga. Reduksi dan oksidasi, tapi dengan beda konsep ya, beda judul. Yang berikutnya piloks ya. Kemarin saya sudah menjanjikan tentang piloks, bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan muatan suatu atom dalam molekul atau ionnya ya. Menyatakan bilangan suatu atom yang menyatakan muatan suatu atom dalam molekul ataupun ionnya. Muatan ya, muatan suatu atom dalam molekul. Nah, yang harus kita pahami di sini adalah molekul itu yang bagaimana. Nah, nih Bapak berikan contoh ya. Ini molekul. Ya, yang Bapak lingkar ini juga molekul. Ya. Ini juga molekul. Ini juga molekul. Nah, yang dinyatakan sebagai muatan suatu atom. Nah, muatan O ini berapa muatan? C ini berapa? Mn ini berapa? Mn ini juga berapa? O ini berapa? C ini berapa? Muatan dalam suatu atom ataupun molekul. Jumlah ionnya yang mau ditanya. Itu namanya konsep bilangan oksidasi ya. Lanjut, aturan sebelum kita menentukan muatannya, sebelum kita menentukan muatan suatu atom ataupun bilangan oksidasi, ini ada beberapa aturan yang harus kita penuhi, yang harus kita ingat ya. Harus kita ingat aturannya. Aturan apa? Aturan dalam bilangan oksidasi ini, biloks. Memiliki aturan tersendiri ya, tidak sembarangan kita menentukannya. Yang pertama, biloks unsur bebas itu sama dengan 0. Yang dimaksud dengan unsur bebas itu yang seperti apa? Ya, coba kita lihat nih. Nah, ini yang dikatakan sebagai unsur bebas. Dia tidak berikatan dengan unsur lain. Ya, Pak, ini berikatan, ini Pak ada Cl2, ya, tapi masih dalam dirinya sendiri. Masih unsur itu sendiri, itu namanya unsur bebas. Ini biloksnya atau bilangan oksidasinya itu sama dengan 0 ya, otomatis dia 0. Ini adalah fosfor ya, kemudian ini magnesium ya, kemudian ini nitrogen. Biloksnya adalah 0. Ini yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, biloks ion monoatom sama dengan muatannya ya. Kalau dia monoatom atau biloks ion itu sama aja dengan muatannya. Contoh, kita lihat contohnya apa? Natrium, Na ini kan natrium. Ini kan +1 nih. Ya, +1. Nah, biloksnya itu juga +1 sesuai dengan muatannya. Ini oksigen. Oksigen ini muatannya -2. Ya, muatannya -2. Biloksnya juga -2. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya dia Al +3. Al ini adalah aluminium ya, aluminium. Ini biloksnya juga +3 sesuai dengan muatannya. Begitu juga dengan Br. Br ini kan negatif nih. Ya, -1. Maka biloksnya juga -1 gitu. Itu aturan yang nomor 2 ya. Ini harus kalian ingat ya. Harus diingat betul-betul aturan-aturan dalam muatan atom biloks. Kemudian yang ketiga itu dalam senyawa biloksnya, biloks H itu adalah +1. Ingat, dalam senyawa biloks hidrogen itu adalah positif 1. Bagaimana Pak? Kok bisa terjadi demikian? Kita cek. Nih, ada H2O. Ini kan senyawa nih. Senyawa ini, hidrogen ini biloksnya adalah positif 1. Ya. H3PO4 ya, ini juga biloks hidrogennya adalah positif 1 ya.
Begitu juga dengan asam nitrat. Biloks hidrogennya adalah positif 1. Ya, kalau dalam senyawa. Next. Yang keempat, dalam senyawa biloks oksigen. Oke, kita perhatikan nih. Biloks oksigen itu -2. Kalau yang tadi itu adalah khusus untuk hidrogen, kalau yang sekarang adalah khusus untuk oksigen. Nah, oksigen biloksnya adalah -2 dalam senyawa. Senyawa yang bagaimana, Pak? Coba kita lihat. Nah, ini dia. H2O sama H2O. Oksigen ini otomatis memiliki biloksnya adalah -2. Asam karbonat. Nah, ini juga biloksnya juga -2 juga. Ya. P2O5 ini ya, P2O5. Biloksnya juga -2 juga. Jadi sudah kita simpulkan bahwa dalam senyawa biloks oksigen itu sama dengan -2. Jadi sudah dapat 2 kita ya. H dan O. Oke, lanjut. Dalam senyawa, biloks unsur golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A itu sesuai dengan nomor golongannya. Jadi, kalian harus tahu dulu golongan 1A ini apa aja. Golongan 2A ini apa aja? Adanya di mana, Pak? Ini ada di tabel periodik unsur. Ya. Berapa biloksnya? Sesuaikan dengan golongannya. Misal, natrium. Ini kan natrium ini golongan 1, maka biloksnya adalah +1. Barium. Barium ini adalah golongan 2, maka biloksnya otomatis 2. Aluminium. Ini merupakan golongan 3, maka ini juga adalah positif 3. Jadi kalian harus tahu, harus ingat golongan 1, 2, dan 3 itu golongan apa aja. Jadi kita bisa tahu biloksnya berapa dari golongan ini. Jadi paling tidak kalian harus ingat dulu golongan 1A itu apa aja, golongan 2A itu apa saja, golongan 3A itu apa saja. Ya. Oke, yang berikutnya. Dalam senyawa biner dengan logam, biner itu berarti ada 2 senyawa. Biloks unsur halogen. Nah, unsur halogen ini apa saja? Ada F, Cl, Br, I. Ada fluorida, ada klorida, ya, ada iodida. Nah, itu merupakan golongan 7A ya. 7A itu -1. Apa saja kita lihat. Nah, Cl ini adalah -1. F ini adalah -1, Br ini adalah -1. Jadi golongan halida itu merupakan biloksnya adalah -1. Oke, paham ya? Nah, yang berikutnya dalam senyawa jumlah biloks semua unsurnya sama dengan 0. Dalam senyawa. Jadi secara keseluruhan dalam senyawa biloks ini adalah 0. Kok bisa? Oke, kita lihat. Misalnya H3PO4. Secara keseluruhan H3PO4 ini adalah senyawanya 0. Nah, kita lihat. Contoh, dalam H3PO4 sesuai aturan biloks hidrogen itu adalah positif 1. Ya, aturan yang tadi kita sudah bahas. Dan biloks oksigen itu adalah -2. Ya, sesuai dengan aturan biloks yang tadi. Jadi oksigen ini +1, hidrogen adalah +1, oksigen adalah -2. Lalu pertanyaannya, berapakah biloks P? Ya. Biloks P ini berapa? Ini nih. Biloks P ini berapa ini? Biloks P ditentukan sebagai berikut. Bagaimana cara menentukan? Nah, karena jumlah biloks semuanya adalah 0, sesuai dengan aturan yang tadi, 0, senyawa dalam senyawa itu adalah 0, maka 3 dikali bilangan oksidasi hidrogen ditambah bilangan oksidasi dari P itu sendiri ditambah dengan 4 dari mana? Dari sini. Ya, 4 dari sini. 4 dikalikan dengan bilangan oksigen sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur
senyawa bebas, senyawa yang tidak berikatan, itu biloxnya adalah 0. Itu yang dimaksud ini, ya, 0. Jadi kita bisa tahu dong berapa jumlah biloxnya, bilox P, bilox unsur P, kita lihat. Nah, 3 dikali 1. 1 dari mana? Kan bilox hidrogen itu kan positif 1. 3 kali 1 ditambah dengan bilox P, ini yang kita cari. Ditambah lagi dengan 4 kali min 2. Min 2 dari mana, Pak? Min 2 kan bilox oksigen ini adalah min 2. Ya, tadi kan sudah jelaskan. Kemudian 4 dikali min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan. 3 ditambah dengan bilox P. Nah, 4 kali min 2 berapa? Min 8 kan? Min 8 sama dengan 0. Jadi bilox P bisa kita cari. Bilox P sama dengan P min 5. Ya, P min 5. Kenapa min 5 nih? 3 dikurangi dengan 8. Nah, 3 min 8 kan min 5. Jadi P min 5 sama dengan 0. Maka bilox P ya sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Dari mana? Ya, tinggal P sama dengan ini pindah ke sini. Pindah ke sini jadi 5. Ya, P sama dengan 5. Jadi bilox P ini sama dengan 5. Ya. Oke, lanjut. Dalam ion poliatom yang terakhir ini ya, dalam ion poliatom jumlah bilox semua unsur sama dengan muatan poliatom. Jumlah bilox semua unsur sama dengan muatan ion atomnya. Nah, sekarang kita coba ion CO3. Nah, jumlah secara keseluruhan itu adalah min 2. Bagaimana caranya kita mencarinya? Lihat nih. Berapakah bilox C? Pertanyaannya. Ya, sesuai aturan bilox O sama dengan min 2. Maka bilox C yang ditanya berapa? Ya, berapa bilox C? Lanjut. Jumlah bilox semua unsur min 2, bilox C plus bilox C ditambah dengan bilox O ditambah dengan min 2. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa dalam ion poliatom jumlah bilox semua unsur sama dengan muatan ion poliatom. Nah, ini yang dimaksud dengan muatan ion poliatom. Di sini tertulis min 2. Ini juga min 2. Jadi kita bisa tahu bilox C ini berapa. Ya, sehingga bilox C ditambah dengan 3 kali min 2. Min 2 dari mana? Ini sesuai aturan bilox O adalah min 2. Sama dengan min 2. Maka bilox C min 6 dari mana kan? 3 kali min 2. 3 kali min 2 kan min 6. Maka bilox C itu adalah plus 4. Kok bisa, Pak? Iya. Kenapa? C ini pindah ke sini. Plus. Jadi plus 6 kan? Min 2 plus 6 berapa? Plus 4. Gitu ya. Jadi bilox atom C itu adalah plus 4. Oke, lanjut. Itu ya, ada 8 ya. Ada 8 aturan yang harus kalian ingat. Harus ingat dan harus tahu konsepnya bagaimana. Baru nanti kalau dia ada pengecualian nih. Ada pengecualian kalau misalnya kan kalau tadi O itu min 2 ya. Tapi kalau dia dalam bentuk senyawa peroksida, maka nggak min 2 lagi. Ya, ini bilox O tapi min 1. Nih. Ini senyawa peroksida itu seperti ini. Na2O2, BaO2. Ini harus hafal, harus ingat. Maka biloxnya adalah min 1, bukan min 2 lagi. Kalau dia dalam bentuk peroksida. Ingat ya. Kemudian dalam senyawa superoksida. Superoksida biloxnya, bilox oksigen itu tidak min 2 juga. Berapa? Min setengah. Seperti apa? Ini KO2, RbO2. Ini biloxnya tidak min 2, tapi min setengah. Ya. Dalam senyawa OF2 biloxnya 0 plus 2. Nah, bukan min 2 atau bukan setengah atau min 1 bukan. Tapi kalau dia senyawa OF2, biloxnya O adalah plus 2. Jadi O ini spesial. O dan H ini spesial.
ya. Kalau dia dalam senyawa, dia -1 dalam peroksida. Kalau dia super peroksida itu -setengah. Nah, yang terakhir, yang 4, dalam senyawa hidrida logam biloks H sama dengan -1. Kalau tadi kan positif 1 nih. Tapi kalau dia dalam senyawa hidrida logam dengan disandingkan dengan logam, maka biloks H bukan positif 1 lagi, tapi negatif 1. Nih, NaH, BaH2, FeH3, Fe ini kan logam. Ba ini juga logam, Na ini juga logam. Jadi semuanya itu adalah negatif 1. Oke. Demikian. Nah, ini contoh soal ya, soal-soal ini. Jadi kalian tugasnya adalah menentukan bilangan biloks dari Cr ini berapa, biloks dari N2 ini berapa, biloks dari Na berapa, ini Sn berapa, ya, CO berapa, biloks unsur P ya, P berapa, kemudian magnesium berapa, kalium berapa, F berapa. Ini tugasnya. Tugas kalian menentukan berapa bilangan oksidasi dari masing-masing yang sudah Bapak garis bawahi ini. Contohnya kan sudah satu di atas. Oke, demikian, silakan dikumpulkan tugasnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.